Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kami dari kelompok 1 PKN 10 MIPA 2 dari SMA 4 Tasikmalaya. dengan saya Ahmad Syahmi Zayani. Saya Tedrika Ingrid Rizkasi Laban. Saya Wulan Fauzia ini. Saya Alpika Japara. Saya Alia Ramadhani. Saya Muhammad Arif Saiful Jamil. Saya Andra Lesmana. Di sini kami ditugaskan untuk Mewawancarai TNI dan Polri. Berikut video wawancaranya. Selamat menonton, enjoy. kami dari kelompok 1 dari SMA 4 Nama saya Rudi Freya Setiawan, pangkat saya PL2. Jabatan saya sini sebagai Batik Komsos Koramil India dan Babinsa Kelurahan Sirnagali. untuk pertanyaan berikutnya, Bapak di sini tugasnya itu apa aja, Pak? Sebagai TNI. Sebagai TNI sesuai jabatan atau sebagai TNI yang umum? Sesuai jabatannya, Pak. Kalau sesuai jabatan, saya jabatan Batik Komsos. Tugas saya melakukan koordinasi, komunikasi sosial dengan masyarakat. Jadi Bagaimana caranya agar keberadaan TNI ini bisa dirasakan oleh masyarakat dan bisa mengatasi kesulitan rakyat yang ada di wilayah masing-masing. Untuk pertanyaan berikutnya, kalau boleh tahu apa saja hak dan kewajiban Bapak sebagai TNI Pak di sini? Kewajiban dan hak. Ya. Kewajiban saya satu, melaksanakan perintah dari atasan atau komandan. Kedua, sesuai SOP Batik Komsos atau Babinsa, yaitu dilaksanakan. Kalau SOP dengan semua unsur elemen masyarakat dan pemerintahan, kalau sebagai Babinsa, saya membuat kantong-kantong pertahanan di wilayah saya. Untuk berikutnya, mungkin kalau boleh tahu motivasi Bapak untuk bekerja di sini itu gimana gitu? Secara umum sebagai TNI saya bermotivasi untuk mengabdi pada negara dan bangsa. Secara khususnya saya ingin menciptakan masyarakat yang aman, tentram, damai, sehingga pemerintah ini bisa berjalan dengan lancar. Membuat masyarakat mengerti akan ideologi bangsa dan hal-hal yang akan dilakukan oleh masyarakat sehingga tatanan negara ini berjalan dengan baik. Barangkali yang lain ada yang mau ada yang mau tambahkan? Boleh, bebas, apa aja boleh bertanya. Apa dari kecil Bapak emang cita-citanya emang ingin jadi TNI apa dari lika-liku yang lain? Tidak sih sebenarnya, saya dari kecil pengen jadi dokter. Cuman karena nasib dan takdir saya jadi TNI gitu. Kebetulan kalau ayah saya memang TNI juga gitu. Jadi ngikutin ayah kata? Iya, ngikutin ayah gitu. Susah nggak Pak latihan kayak untuk masuk ke dalam TNI gitu? Tidak, gampang asal kita punya niat yang kuat. Niat yang kuat. Untuk tes masuknya juga gampang, tidak ada biaya-biaya yang diperlukan. Fisik, mental, dan kemampuan. Niat yang kuat, yakin pasti jadi. Sekian. Bentar. Satu lagi ya Pak yang Boleh. Kalau boleh tahu persyaratan jadi TNI itu apa aja? Banyak lah, dari segi akademik ada akademik berarti nilai minimal standar lah ya gitunya. Yang kedua tinggi badan. Terakhir saya berita dari ST Panglima itu kalau nggak salah untuk Akmil itu turun jadi 160 cm. Berat badan kurang lebih ya 60 lah kalau dengan tinggi 160 itu. Terus sehat jasmani, sehat rohani, tidak bertato, tidak bertindik, bebas narkoba, banyak persyaratannya gitu ya. Kalau gitu mungkin sekian dari kami ya Pak. Maaf kalau Boleh, waktunya boleh. terima kasih. Sama-sama. Mungkin kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari SMA 4 Negeri Tasikmalaya. Jadi di sini kami akan mewawancarai Bapak sebagaimana kami mempunyai tugas PKN. Iya. Sebelum pertanyaan pertama, apakah kami boleh tahu nama Bapak siapa dan menjabat sebagai apa? Nama saya Patata. Jabatan SPK. SPK 2. SPK 2. Polsek Indihang. Kami juga boleh tahu gak apa aja tugas Bapak? Bu, cari dulu. Tugas saya di sini itu melayani dan mengayomi serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang ketika membutuhkan pelayanan. Seperti apa sih pelayanan? Mungkin ada surat kehilangan, ya. Misalkan ada bikin kehilangan, Pak saya hilang KTP, kita layani, kita bikin surat kehilangan. Pak saya kejadian pencurian, ya kita layani, kita harus datang ke tempat kejadian perkara, yaitu disebut TKP. TKP, tempat kejadian perkara, ya, itu bisa langsung ke sana. Nah, itu pelayanan kita, karena di sini kita pelayanan terhadap publik kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan terhadap Polri. Apa saja hak dan kewajiban Bapak gitu? Kayak misalkan di rumah atau di sini? Ya, kewajiban kita di kantor memberikan pelayanan Sebaik-baiknya. ya, kepada masyarakat sebaik mungkin, ya. Itu kewajiban. Haknya kan mungkin saya mendapatkan gaji, ya, mendapatkan remon, kan gitu ya. Naik jabatan Antara juga. hak dan kewajiban kita harus sama, harus balance ya. Jangan sampai saya tidak memberikan pelayanan ke masyarakat, kewajiban tidak dilaksanakan tapi gaji, kan seolah-olah seperti dapat uang haram gitu. Jadi haram itu, kategori haram itu bukan berarti pungli aja deh ya. Nah, kalau saya tidak melaksanakan kewajiban saya melayani masyarakat atau istilah memberikan pelayanan terhadap masyarakat, saya tidak melayani, kewajibannya seperti apa, haknya seperti apa, haknya sama saya diambil, kan itu seolah-olah uang haram. Ya nggak? Berarti harus sama-sama antara hak dan kewajiban. Harus setara ya. Nah itu. Nanti saya tanya, Apa sih motivasi Bapak gitu untuk menjadi seperti sekarang? motivasi saya seorang polisi, kita di samping melaksanakan tugas terhadap negara, pengabdian terhadap negara, ya kita juga kan di samping itu ada berbentuk ibadah kan, berbentuk ibadah, ya ibadah terhadap kebaikan terhadap warga, kepada masyarakat yang ketika sama kita diberikan pelayanan, istilahnya diberikan pengayoman, pelindungan. Karena yang disebut ibadah itu kan tidak selalu kita memberikan uang kan, kita pelayanan terhadap masyarakat juga kita disebut ibadah, di samping kita istilahnya memberikan istilahnya kepada pengabdian terhadap negara. Apa teman-teman ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan lain? Boleh tanya ya Pak ya? Ya. Kalau Dibuka boleh- aja, dibuka biar agak sedikit jelas. Kalau boleh tahu Pak, kalau misalkan persyaratannya jadi polisi itu gimana ya Pak? Personil polisi itu asal jangan banci ya. Tinggi badan satu, ya tinggi badan, usia juga, sekolah juga kita minimal SMA. Nah, kesehatan juga kita jangan sampai istilahnya seperti punya ambeien ya, atau mata min atau mata plus dan lain sebagainya. Jadi yang penting kita fisik benar-benar stabil dan bagus. Akhirnya seperti perempuan juga memang seperti itu, fisik juga harus terjamin, juga ketinggian siapa yang mendaftar cabang nanti kelihatan di sana gitu. Jadi jangan kita berasumsi yang inilah, yang negatif gitu ya, positif aja. Yang penting kita sehat, insya Allah kita jadi yang kita inginkan, jadi Polri atau jadi Polwan begitu, seperti itu. Itu mungkin dari saya Pak, makasih. Mungkin silakan, ada yang lain lagi? Kalau Bapak dulu punya cita-cita itu gak menjadi sekarang kok jadi polisi? Kalau cita-cita itu relatif ya, Neh. Ya, relatif ya. Kebanyakan sih memang cita-cita pasti ada. Tapi kalau saya sendiri, apa yang dikatakan sama Neh, sebetulnya saya tidak ada. Nah, cuma memang nasib saya di sana. Ketika saya mencoba mendaftar, ya alhamdulillah. Dulu saya sebetulnya cita-cita saya kan bukan di Polri. Saya sebetulnya ya punya sedikit kemampuan lah. Saya seorang atlet gitu ya. Nah, saya seorang atlet, tidak ada cita-cita saya sebetulnya daftar polisi. Ya atlet saya harus sampai ke jurnas sih sebetulnya.
Jadi makanya cita-cita jadi polisi saya tidak ada. Tapi ketika ada pendaftaran saya nyoba. Ya taruhlah adu nasib. Siapa tahu. Tapi memang kun payakun kan. Iya. Allah yang bisa menentukan. Nah, makanya di situ Allah dengan adanya semangat kita, keinginan kita, ya Allah mendukung. Yang akhirnya ya terjadilah seperti ini. Jadilah saya seorang polisi. Begitu. Makanya saya katakan, Bapak dulu waktu jadi polisi ada cita-cita, saya jawab itu relatif, ya relatif apa? Karena saya tidak ada cita-cita, tapi kebanyakan orang kan didukung faktor cita-cita. Nah, kembali lagi karena masalah nasib. Kalau nasibnya memang kalau cita-cita kuat, tapi memang kalau nasibnya belum ada, ya seperti itu. Kalau saya kan cita-cita nggak ada, tapi nasib memang bagus. Ketika mencoba, ya alhamdulillah. Tergantung Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau Bismillahirrahmanirrahim kita niatnya baik, insya Allah akan baik. Gitu. Yang penting sama kita dilaksanakan itu berarti kalau Neng punya cita-cita ya dari sekarang, kalau punya cita dari sekarang kita sama usoli sama usaha ya. Usola itu berdoa, usaha itu kita berusaha. Contoh apa yang dikatakan sama adik mau daftar polisi, ya minimal kita olahraga, jangan merokok, kan seperti itu ya. Nah enak usola dengan doa, ya Allah kami punya cita-cita, tolong bantu kami. Itulah dengan bahasa-bahasa kita, karena Allah lebih tahu ya, lebih bijaksana, tidak harus dengan bahasa-bahasa lain. Nah seperti itu. Ongkok kita punya cita-cita ya jadi polisi, tapi kelakuan begadang tinggal rokok. Kan sulit kan? Malam minggu nongkrong sampai jam 2. Ya, batur nongkrong ikut nongkrong, batur kelompok motor ikut kelompok motor. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kalau memang ada cita-cita, ya silahkan. Tapi kita benar-benar disiapkan. Kata tentang teh, jadi kita harus ada usoli dan harus ada usaha. Lagi silakan. Ada lagi? Cukup ya? Pertanyaan apa lagi? Kalau dari saya cukup, Pak. Mungkin cukup aja pertanyaan untuk hari ini, Pak. Ya. Jadi kita tutup aja wawancara. Nggak nanyain Pak Tetang punya istri berapa nggak? Punya anak berapa? Tadinya mau. Tadinya tuh mau nanyain gitu, cuman takut ada privacy gitu. Ya, kalau punya istri tetap harus satu ya. Harus 10. Ya, memang banyak istri itu banyak doa. Tapi bukan berarti banyak doa harus istri banyak, tetap istri harus satu ya. Karena tetap kita biar bagaimanapun juga ya kasihan kepada keluarga lah. Nah, itu ya. Karena tetap apapun yang terjadi tetap istri harus satu. Nah, itu nggak apa-apa, kita kan sambil gurau ya, sambil karena tidak sedikit sekarang di media kan ya seorang laki-laki ya punya istri ini sampai orang dipublikasikan seorang ini wah istri sampai dengan 3 itu sampai dengan sekian gitu. Nah, itu seperti itu. Lagi ada pertanyaan lagi? Mungkin itu sih, Pak, ya. Dan ditutup aja takut yang mengganggu ya ke Bapak Ya. Ya. Jadi Mungkin- boleh ditutup aja. Mungkin cukup sekian dari kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ya atau apa yang Neng datang ke sini mudah-mudahan semua jadi ibadah buat kita semua dan ada manfaatnya. Cuma yang pasti Pak Tatang itu kan biar bagaimanapun punya anak ya, sama anak Pak Tatang juga di SMA 1 seperti kalian lah. Cuma kalau kita punya cita-cita, punya keinginan, dipersiapkan dari sekarang ya. Kalau laki-laki jauhkan rokok, jauhkan nongkrong, jauhkan istilahnya bergaul dengan orang yang gak jelas. Gitu. Makanya dari sekarang dipersiapkan kalau memang ada rencana apa yang dikatakan mau daftar, kita dari sekarang dipersiapkan kesehatan, olahraga. Ya, cuma jangan cuma olahraga aja, harus ada usoli dengan usaha. Insya Allah akan dijamin. Ya. Lihat juga ya, Pak. Ya, salam buat ke rekan-rekan, ke ibu guru atau ke mama maupun ke bapak ya. Baik Pak. Hai, segitu saja video Wawancara yang bisa kami Bukan untuk tugas kali ini. Maaf. Bila ada kesalahan kata ataupun kalimat, ya Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.